Salam ngarit pemirsa, ini kesempatan luar biasa buat kita semuanya. Ini merupakan kandang besar ya, kandang besar. Saya tidak menyebutkan nama asli, kembali lagi tidak menyebutkan nama asli. Pakai saja ini nama Anton 2. Yang dulu pernah saya pakai nama Anton juga, sekarang ngomong Anton 2. Nah, dalam perjalanan sekian tahun ini kapasitas kambing luar biasa, dan ini mengalami banyak perjalanan pahit yang perlu kita kupas bareng-bareng, kita pahami satu persatu, kita cerna agar supaya kita itu dalam sebuah iktikat baik, niat baik, tujuan baik dalam beternak, usaha dalam beternak ini berhasil. Selain ngomong berhasil, ini kan ngomong tentang nilai ya, ngomong jual beli, ngomong dan lain sebagainya, ngomong dengan perawatan. Ini sekali lagi kita akan ngobrol langsung. Sekali lagi saya yang muncul di depan kamera, bukan pemiliknya ya. Karena saya harus menyembunyikan identitas. Ini sesuai dengan etika ya. Sekali lagi pemirsa harus paham, tidak semuanya, tetapi intisarinya adalah bahasan yang perlu kita ambil, ilmu yang kita dapatkan. Oke, ikuti. Nanti kita langsung ini lihat semuanya. Ini kandang dalam kapasitas berapa sih Mas ya? 54 Mas. 54 ekor. 54 ekor. 54 ekor. Iya Mas. Ini berapa tahun dulu Mas berjalan lancar Mas? Ya kalau orang dagang itu ya kadang lancar, kadang enggak. Enggak tentu lah ya. Enggak tentu ya. Enggak tentu. Namanya cari rezeki, kadang sepi, kadang rame. Yang lancar kalau lagi rame kan gitu. Ini sempat ada 10 tahun berjalan? Sekitar tahun 2013. 2013 Masnya mulai. Ini dulu Masnya ternak atau jual beli? Langsung jual beli ya? Langsung jual beli. Kapasitas sempat ternak. Aku piara kan. Terus aku pikir-pikir kok namanya ternak itu butuh modal banyak, dan putarannya juga lambat. Lain dengan jual beli kan langsung keluar masuk barang gitu. Yang paling sulit itu cara pemeliharaannya Mas. Jadi butuh teliti, butuh telaten, dari segi perawatan, dari segi menu makanan dan minuman. Ada nggak kalau penggemukan, ini ngomong penggemukan ya? Nah, makanan yang terbaik untuk penggemukan itu di mana Mas? Dan bagaimana caranya sebenarnya? kalau menurut saya makanan terbaik itu cukup daun singkong digiling difermentasi itu Mas, itu difermentasi. Terus ada yang pakai onggok, itu biar menekan operasional kan. Kalau ampas tahu kan mahal. Kalau bagusnya bagus ampas tahu. Bagusnya sebenarnya ampas tahu ya? Ampas tahu. Cuman kan mahal. Cari ekonomisnya onggok itu. Paling dikasih sentrat. Minumnya minum air biasa, kasih M4 minumnya. Kalau makanan untuk penggemukan, kos biaya pakan itu tinggi nggak ketemu Mas? Ya ketemu juga sih, cuma nipis. Nipisnya maksudnya? Nipisnya begini, satu kalau kita belinya udah mahal, hasilnya tentu nipis. Keduanya dari menu makanan tadi, menu makannya kalau mahal juga hasilnya tetap nipis. Untuk penjualan akhirnya. Di penjual akhirnya. Tapi bisa rugi Mas? Enggak, kalau rugi enggak. Sebab makanan banyak, kosnya terlalu mahal, bisa rugi? Enggak, kalau rugi enggak. Enggak rugi ya? Kalau rugi enggak ada orang ngebok, enggak ada orang penggemukan. Kalau rugi. Terus selain itu, trik untuk penggemukan yang bisa ketemu apalagi? Memanipulasi makanan yang lebih kosnya lebih ringan agar keuntungan besar. Ada lagi nggak triknya? Macam-macam sih Mas, orang ngasih makan itu Mas. Ada yang dia pakai kulit singkong, kedelai kedelai atau anu jagung itu apa ya,
genset jagung kita bilang. Genjet jagung ya. Ada yang pakai itu, macam-macam. Jadi saya perhatikan tuh ya beda orang, beda cara perawatannya, termasuk menu makanannya. Seperti itu, nggak merata sama, kayak lain-lain. Ada yang minumnya pakai tetes tebu. Tuh ada juga. Kalau di angka kematian di penggemukan itu tinggi nggak sih Mas sebenarnya? Enggak. Yang penting kita belinya sehat. Belinya sehat. Tapi Tapi untuk menentukan kapasitas banyak gini ya, bagaimana jaminan sehat itu kita beli? Ada nggak jaminan? Kan kelihatan Mas, kambing sehat enggaknya kalau tukang hewan tahu. Ini kambing sehat, kambing nggak sehat itu kita tahu. Kalau pedagang tahu, kalau peternak kan belum tentu. Dia pengennya sekaligus banyak. Peternak itu dia survei dulu dia Mas. Artinya belajar dulu. Nggak belajar langsung miara. Tanya-tanya dulu. Seperti itu biasanya pemula itu seperti itu biasanya Mas. Tanya-tanya dulu kepada yang tahu kambing lah ya. Baru mereka praktek dulu sedikit. Udah bisa, udah tahu ilmunya, tambah lagi. Seperti itu. Maksud saya punya kandang 60 ekor nih untuk penggemukan. Saya kan pengennya sekaligus 60 ekor terisi. Ada nggak jaminan dalam pikiran saya bagaimana yang dikirim itu sehat-sehat tandanya? Yang 60 ekor itu biar sehat-sehat. Kalau jaminan kesehatan tuh gimana ya Mas? Nyawa ki sendiri ya sing kuwasa. Ada kambing sehat ngerti mati seperti kambingku barusan tadi pagi. Kambingnya sehat walafiat tuh semalam. Makan ya seneng. Kok pagi tadi tes mati. Tak buang lah. Kambing perempuan. Jadi nggak ada yang bisa menjamin kambing itu pasti sehat, pasti gemuk, pasti bagus. Nggak ada yang bisa kita jawab, nggak ada yang bisa jamin Mas. Iya toh, manusia aja kadang-kadang sehat tahu-tahu innalillahi, kemarin barusan ngobrol sama aku udah meninggal. Nah, tanda-tanda kambing sehat sebenarnya apa Mas? Tanda kambing sehat ya dari matanya bening, bulunya nggak mekar gitu. Biasanya kalau bulunya mekar itu demam, pori-pori buka gitu ya. Bulu jegrik kalau gitu. Manusia merinding lah ya. Manusia merinding lah ya. Biasanya demam ya. Ekor nggak ngaruh. Kata orang ekor lurus itu bahaya. Ekor lurus itu biasanya dia jalannya kaku, kambing itu. Ya, jalannya bisa stroke ya? Macam robot loh. Lama-lama bisa stroke, bisa kejang. Yang bagus ekor ke atas. Biar. Kalau yang ke bawah tandanya apa dia? Sama aja, nggak jauh beda dengan yang begini. Sama dengan yang berdiri kayak gini lurus. Iya. Bahwa itu kalau ada ekor ke bawah atau lurus kayak gini jangan dibeli. Iyalah. Baik bejantan maupun betina. Kalau murah kita bisa jual ya kita beli. Kalau murah, apa itu ya ada jaminan sehat juga nanti kita beli? Ya kalau saya pedagang kambing seperti itu malah seneng. Kenapa? Harganya pasti miring. Harganya miring. Kita jual lagi untung. Itu. Kalau untuk dipiara ya jangan seperti itulah. Kalau untuk dipiara yang bagus. Bagus kalau sekarang bagus penggemukan atau breeding? Kalau breeding itu menurut saya proses itu kelamaan Mas. Dan nggak ada jaminan kambing beranak itu anaknya sehat. Ada yang bahasanya keluron, ada yang mati, belum resiko sama induknya. Seperti itu. Kalau breeding nggak ada jaminan anak. Maksudnya kesehatan, perawatan, faktor apa Mas nggak bisa seperti itu? Kadang orang breeding itu kok bisa yang sini utuh, yang sini mati semua. Kadang ada cuma satu bermasalah penyakit itu apa sebabnya? Nah itu Mas yang nggak bisa yang sulit diprediksi seperti itu Mas. Pedagang juga nggak berani jamin itu. Kita beli kambing hamil nih, kita nggak bisa jamin anaknya nanti sehat apa enggak, kita nggak bisa jamin. Kalau untuk perawatan agar anaknya sehat bagaimana? Nah, kalau untuk perawatan ya dari menu makanan itu Mas. Apa yang penting kalau untuk breeding? Bisa nggak meninggalkan rumput segar? Ya nggak bisa. Harus rumput segar? Itu jelas takdirnya yang kosong Mas, rumput ini Mas.
Memang kambing itu makannya itu. Fermentasian onggok aja itu nggak mampu. Kalau untuk kambing hamil sebenarnya kurang bagus kalau di onggok, Mas. Kurang Panasan bagus. onggok. Onggok itu sifatnya panas, ya. Panas. Lain dengan ampas tahu. Ampas tahu iyalah. Nah, Mas pernah ngalami kerugian berapa? Ya nggak tentu, Mas. Artinya nggak pasti namanya kerugian itu. Maksudnya nggak pasti? Kata orang itu pedagang kalau nggak pernah ketipu bukan pedagang. Nah, sekarang faktor kerugian dengan faktor ketipu beda loh, Mas. Beda kan? Faktor rugi dan faktor ketipu. Saya beli 1 juta misalnya nih, saya jual 900, artinya kan rugi. Saya beli 1.000 diutang kawan nggak dibayar. Beda kan? Hampir sama, cuman beda. Beda pemahaman ya. Beda arti juga ya. Kalau ketipu pernah? Pernah kalau ketipu. Berapa ratus juta? 200, Mas. Juta? Juta, Mas. Serius? Iya, Mas. Satu orang, banyak orang? Itu termasuk banyak orang, Mas, totalnya. Bukan satu orang? Yang satu orang itu 119.600. Orang jauh terdekat? Orang Pekanbaru, Mas. Riau? Ini jual beli antar pedagang? Iya. Kenapa bisa ketipu? Tadinya ya karena percaya gitulah, Mas. Oh, modal percaya. Nah. Tidak ada uang, ada barang. Nah, nggak ada itu, Mas. Pertama lancar-lancar, keduanya kok ya seperti itu. Apa yang menyebabkan akhirnya ketipu? Itu mungkin kawan saya orangnya nggak amanah, Mas. Kok bisa taunya di akhir malahan? Kawan aku emang niat nggak bayar itu, Mas. Ya kan, kalau dia niat bayar ya pasti nggak punya utang sama saya. Ya nggak amanah itu tadi. Itu sudah aku urus, jual beli saya nggak lengkap. Ini ya surat perjanjian ya. Nah, harusnya hitam di atas putihnya nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka enak aja ngeles ya. Buktinya mana? Kalau sekedar tulisan macam ini siapa juga bisa bikin, kan gitu. 200 juta, Mas. Sempat aku pidanakan berapa hari dia, karena aku nggak bisa ngurus lagi. Itu kan banyak duit juga, Mas, ngurus itu, cabut perkara segala macem. Masnya tetap keluar duit. Zaman dulu aku nggak mau keluar duit karena saya sudah merasa korban ditipu, ya. Udah merasa korban kan, masa mau keluar duit lagi. Nah, Mas, aman mana jual? Kalau sekarang enaknya aman kalau jual bagaimana? Kalau saya peternak jual ke pedagang agar saya nggak ketipu bagaimana? Cari yang uangnya cash. Ada uang, ada barang itu tadi, aman. Rata-rata sekarang ada pedagang uang cash. Ya kalau kapasitas sedikit mungkin ada. Kalau kapasitas 60 ekor. Kalau kapasitas 50 juta atau 40 juta ada uangnya cash. Tapi di atas itu rata-rata nggak bisa, ya, nggak mampu. Karena begini, Mas, saya bayar cash tempat sampai misal senilai 50 juta nih, dapat 50 ekor nih. Saya 50 juta itu untuk DP tempat kawan nih, bisa dapat 80 ekor. Orang berpikir seperti itu pedagangnya. Jadi uangnya buat sana sini ya. Ilmunya pedagang kan dengan modal sedikit bisa dapat barang banyak. Uang sedikit dapat barang banyak. Nah, caranya kayak gitu. Kasih DP 5 juta misal, kita dapat barang senilai 10 juta atau 12 juta seperti itu, kan gitu. Selalu triknya itu. Sebisa mungkin seperti itu. Nggak ada yang rata-rata berani cash. Kalau kapasitas banyak kayaknya nggak berani. Karena nggak punya. Iya. Berarti nampung banyak itu belum tentu punya sendiri, Mas. Kemarin sampai kalau kesini, Mas, pas itu kambing ada 80 sekian. Orang kemarin tak bawa 72 ekor, ini sisanya ini. Dan itu nggak cash semua? Enggak. Yang cash berapa juta?
yang cash sekitar 50 berapa juta gitu yang cash. Sisanya Isinya utang kawan, untuk bayar ke peternak atau ya pedagang-pedagang semua mas. oh pinjamnya ke antar pedagang, Antar pedagang. bukan langsung ke peternak? Ya alhamdulillah kalau kita itu komitmen memang benar-benar kerja, punya mitra, itu sama-sama tahu. Ya alhamdulillah ya, misal di pasar itu aku belanja banyak yang ngutangin, artinya uang saya habis nih. Wes mas, go sih mas gitu. Alhamdulillah. Gitu Itu ya. kan satu keuntungan buat saya, satu poin. Cuman kuncinya saya harus amanah. Saya punya utang si A, begitu dapat duit harus saya lunasin. Besok lagi pasti enak. Tanpa kita tahu tangi ya, mereka sudah ngutangin dulu. Yang dikatakan broker itu bagaimana mas? Apa ya? Aku kok nggak paham broker itu mas. Nggak Apa sih, paham mas broker? ya, nyelip sana nyelip sini itu dagang sana dagang sini tapi semuanya dirusak gitu. Ngusut mas ya. Heeh. Itu orang nggak benar mas. Nggak benar. Betul. Kalau memaknai rezeki gimana mas? Kalau memaknai rezeki mas, saya berapapun rezeki saya syukuri mas. Kuncinya Berapapun orang rezeki. sukses bagaimana? Ya itu tadi mas, pandai-pandainya bersyukur. Itu kunci orang sukses. Orang kaya banyak duit segala macam masih pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Artinya mereka belum bisa bersyukur. Ada jaminkah orang banyak duit sehat? Nggak ada jaminan mas. Jaminan nggak banyak duit itu bahagia? Nggak jaminan juga. Pedagang yang punya kambing banyak sebenarnya hidupnya Mumet tenang nggak aslinya sih? mas. Hah? Mumet. Pusing. Pusing. Kecuali kita bayarnya cash semua, nggak pusing. Kalau kita masih utang, pusing. Pusing ya. Sekalipun barang banyak nih, cuman kita banyak utang, pusing mas. Mas, kalau untuk peternak pemula bagusnya breeding atau penggemukan sebenarnya kalau saran mas? Kalau saran saya pengemukan mas. Berapa skala yang harus untuk pemula belajar pertama? 10 ekor dulu. Kalau saya langsung 60 ekor termasuk ambisi? Ambisi mas, karena pemula itu perlu belajar. Kalau kambing bagus itu emang duitnya banyak, kecuali dengan duitnya banyak lah ya, karena harganya mahal kalau kambing bagus itu. Kalau Jawa Randu harga 2 juta termasuk sedang apa bagus? Ya lumayan bagus lah, kelas jalan itu bagus lah mas. Bagus ya. Kalau sampai 2,5 juta saya rugi nggak? Kenapa rugi? Kan di breeding kan, mau di ternak itu kan nggak rugi. Dia kan ambilnya di anak. Maka saya bicara breeding itu resikonya kan di anak. Ya kalau lahir itu sehat semua, kalau laki semua, kalau dua-dua, kalau satu kadang perempuan, itu yang termasuk kerugian. Udah miara lama, makanannya banyak, larinya perempuan. Ya kalau lahirnya sehat, ada kambing lahir nggak sehat loh mas. Ada kambing lahir nggak sehat, begitu juga dengan induknya, ngelahirin nggak sehat, nggak jauh beda dengan manusia. Kalau saya pemula breeding 20 ekor berhasil nggak mas? Kalau ditekuni, ditelateni, insya Allah berhasil. Bisa dapat keuntungan berapa? Minimal keuntungan itu? Itu kalau keuntungannya masih lama mas, artinya nunggu anaknya sudah sekitar siap jual itu ya 2-3 bulan lah. 2-3 bulan. Berarti dengan masa kehamilan 5 sampai berarti 8 bulan. Sekitar itu. Kambing Jawa Randu itu kalau minta kawin berapa hari atau berapa bulan setelah melahirkan? Itu kalau anaknya udah siap dipisah, itu sekitar 2-3. 3 bulanan lah mas. Berarti dikawinkan umur 3 bulan. Artinya umur 3 bulan itu anak dipisah, induknya dicampur sama pejantan. Kalau seumpamanya saya pengen breeding untuk ekonomi nih mas, fokus ekonomi, pendapatan ekonomi, bulanan nggak mati 3 juta atau 5 juta, berapa indukan saya? Banyak indukan lah mas. Berapa? Minimal. Minimal mas. Pendapatan 1 bulan 3 juta ya. Itu sekitar
20 sampai 25 ekor tuh Mas. 20 sampai 25 ekor. Ya. Paling kecil itu ya. Dengan kambing kelas Rambon lah. Rambon di bawah Jawa Randu. Di atasnya Jawa Randu yang Di atas Jawa Randu. Artinya harga 2,5 juta. Sekitar itu. Kenapa harus Rambon bukan Jawa Randu? Kambingnya gede Rambon Mas daripada Jawa Randu. Kalau Jawa Randu tinggi gepeng ya? Kalau Jawa Randu kan setengah ngacang dia kambingnya. Setengah ngacang. Kalau Jawa Randu. Kalau Rambon besar, bulat. Besar, bulat. Kenapa ada perbedaan di sana dengan di sini bahasanya? Kalau di sana bagus Jawa Randu, Rambon itu mungkin orang itu sudah terbiasa miara Jawa Randu. Mungkin ada yang bilang aku seneng Jawa Randu daripada Rambon, aku seneng Rambon daripada koplo, macam-macam. Bedanya Rambon dengan Jawa Randu apanya? Jawa Randu itu dari postur tubuhnya itu kalah besar dengan Rambon. Telinga menang Rambon. Ciri-cirinya Rambon apa? Jawa Randu apa? Kalau Jawa Randu itu telinganya turun cuman pendek. Jawa Randu. Kalau Rambon agak panjang lebar. Hampir mendekati koplo. Hampir mendekati Jumboan itu. Jawa Randu. Kalau koplo kan panjang lentur. Lebar panjang lentur. Kalau Rambon panjangnya nggak seberapa, pendek dia. Ya di atas Jawa Randu seperti itu Rambon tuh. Oh gitu ya. Itu kan cuman masih kecil. Oke Mas, terima kasih ini ya pembahasannya. Oke, siap. Informasinya mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan terima kasih pemirsa, sekali lagi bahwa tayangan ini perlu disimak, diresapi baik-baik. Dari setiap angka kegagalan atau kerugian dalam beternak, resiko berhasil dan untung tetap ada dua. Kita di persimpangan jalan. Kuncinya tekun, serius, setia, dan kemudian jangan lupa kita jangan ambisi, jangan juga emosi, jangan juga menyepelekan orang. Kita bahagia dengan kemampuan kita. Jangan mencontoh orang sukses. Orang sukses di luar sana tetap berangkat dari yang sedikit. Walaupun modal banyak, modal sedikit, tetap semuanya berangkat dari nilai yang terkecil. Artinya orang sukses pasti mengalami perjalanan lika-likunya yang sehingga bisa menjadi baik. Karena takaran orang sukses itu kan ngomong nilai, ngomong puas, ngomong attitude, ngomong dedikasi, ngomong tentang banyak hal. Nah ini pemirsa ya, nikmati apa yang kita miliki, jangan nikmati orang yang miliki. Artinya kita bahagia, bangga dengan kita sendiri. Kemampuan kita sendiri kita olah, karena kemampuan inilah yang bisa menjamin kita sukses atau bahagia, gagal atau sedih. Oke, terima kasih, salam sehat, salam ngarit ya, salam waras.